Pemirsa, aplikasi untuk melakukan pertemuan virtual atau video conference saat ini banyak digunakan untuk tetap berkomunikasi selama masa work from home. Bahkan pejabat pemerintahan juga menggunakannya. Salah satunya aplikasi yang populer digunakan adalah Zoom. Namun ternyata aplikasi ini dinyatakan menyimpan bahaya. Pembatasan sosial berskala besar atau penerapan work from home yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan bahkan lembaga negara di tengah wabah COVID-19 membuat aplikasi pertemuan virtual marak digunakan. Salah satu aplikasi yang populer digunakan untuk melakukan meeting virtual adalah Zoom. Bahkan aplikasi ini mengalami lonjakan pengguna hingga 1.900% antara Desember hingga Maret yang mencapai 200 juta pengguna setiap hari. Marak digunakan saat social distancing, aplikasi video conference Zoom ternyata menyimpan bahaya yang tidak disadari oleh para penggunanya. Sejumlah bahaya yang mengancam pengguna Zoom adalah aplikasi ini tidak melakukan enskripsi untuk panggilan video yang dilakukan pengguna, sehingga pihak lain bisa mengintip isi pembicaraan yang dilakukan untuk kalangan terbatas. Tidak hanya itu, data pribadi pengguna Zoom juga berpotensi untuk dicuri oleh pihak lain, seperti alamat email, nomor telepon, dan data pribadi lainnya. Informasi terakhir yang cukup mengejutkan adalah aplikasi Zoom diduga telah menjual data pengguna yang dipakai perangkat iPhone ke Facebook untuk tujuan iklan. Mengantisipasi potensi bahaya tersebut, sejumlah negara seperti Amerika, Taiwan, Jerman, dan Singapura telah melarang instansi pemerintahan dan pejabat negara yang melakukan work from home menggunakan aplikasi Zoom dalam melakukan meeting virtual. Tim Liputan Metro TV. Ya, pertanyaannya adalah sudah amankah aplikasi video conference yang saat ini marak digunakan masyarakat terutama pejabat negara di Indonesia yang saat ini sedang melakukan work from home? Untuk membahas sudah bergabung bersama kami juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara BSSN, Anton Setiawan. Selamat pagi Pak Anton. Ya, kita sedang mencoba, nanti akan kembali kita hubungi Pak Anton Setiawan dari BSSN dan juga pakar keamanan IT Ruby Alamsyah. Selamat pagi Mas Ruby. Selamat pagi Mas Ade. Ya, kita ke Mas Ruby terlebih dahulu. Mas Ruby, setidak amankah itu aplikasi-aplikasi semacam Zoom yang saat ini populer ketika work from home ini? Oke, dari penyampaian video sebelumnya itu disebutkan salah satunya yang paling benar adalah video end-to-end encryption memang tidak digunakan oleh Zoom. Tapi perlu kita ketahui hanya sedikit kok aplikasi video conference itu yang menggunakan end-to-end encryption dan penggunanya juga tidak terlalu besar. Nah, selanjutnya kelemahan dan ketidakamanan Zoom yang disebutkan lainnya tadi itu sudah diperbaiki semua. Jadi Zoom versi 7 itu sudah tidak ada lagi pengambilan data ke Facebook. Zoom versi 7 tanggal 7 April kemarin, yaitu versi 4.6 itu sudah jauh lebih aman dari Zoom yang versi sebelumnya. Jadi menurut saya pribadi kalau kita melihat secara objektif, Zoom itu masih relatif aman, tetapi relatif amannya dalam artian bukan berarti bisa digunakan sebagai meeting virtual pengganti meeting-meeting privat yang bersifat rahasia ataupun sangat rahasia. Tapi untuk penggunaan yang lainnya menurut saya Zoom masih relatif aman asal dilakukan dengan cara-cara yang tepat. Satu, tidak menggunakan Zoom yang versi free ataupun yang gratisan karena otomatis fitur-fiturnya jauh lebih berkurang dibandingin yang berbayar. Kedua, dilakukan menggunakan hostnya itulah yang mengatur semua fitur-fitur keamanan sehingga salah satu fitur yang tidak digunakan oleh orang-orang sehingga terjadi Zoom bombing dan segalanya itu adalah fitur waiting room. Nah, waiting room ini hanya ada di versi yang berbayar. Lalu gunakan lagi Zoom yang versi terupdate, yang terbaru dan mendownload Zoom dari yang tempat yang resmi. Baik, Anda mengatakan ada artinya ini relatif lebih aman, tetapi kemudian tetap memiliki resiko, begitu kan Mas Ruby? Karena Anda tadi mengatakan bahwa ini end-to-end encryption.
Faktanya Betul, bahwa beberapa betul. negara juga saat ini melarang seperti Amerika Serikat, ada juga Singapura, Brazil, yang terakhir Taiwan juga melakukan pelarangan penggunaan ini. Ini artinya ada resiko di sini, begitu ya Mas Ruby ya? Resiko pasti ada, tapi kita perlu ketahui Amerika dan Singapura tadi itu hanya beberapa instansi dan tidak semuanya melarang secara penuh. Seperti Senat Amerika itu menganjurkan tidak menggunakan untuk yang resmi, tapi untuk pribadi nggak apa-apa. Tapi dia tidak melarang sama sekali. Nah, dan hanya beberapa instansi. Kalau kita lihat persentasenya masih sangat sedikit yang melakukan ban terhadap Zoom itu sendiri. Ya karena itu, kalau melihat objektif, per tanggal 7 April kemarin Zoom sudah melakukan perbaikan-perbaikan dan penutupan celah keamanan. Baik, Mas Ruby, ini ada juga artikel yang kemudian saya baca, ternyata juga aplikasi ini dinyatakan digunakan dan kemungkinan si host bisa secara otomatis tanpa disadari oleh pengguna bisa mengakses ke data-data yang dimiliki dalam gadget atau alat yang dia pakai, si pengguna pakai. Apakah ini resiko yang Anda sebut tadi? Tidak. Host tidak bisa melakukan hal itu kalau menggunakan aplikasi yang resmi ya, yang resmi. Tapi dan juga yang terupdate, yang terbaru. Hal tersebut menurut saya belum ada scientific vulnerability yang dikemukakan secara umum, secara ilmiah belum ada menurut saya hal itu. Baik. Mas Ruby, tadi Anda mengatakan ini baik-baik saja, bagus-bagus saja kalau tidak digunakan untuk diskusi-diskusi yang bersifat private atau rahasia. Tapi faktanya bahwa ini juga selain dipakai masyarakat sipil, digunakan oleh juga para pejabat, digunakan oleh juga para top eksekutif untuk berbicara hal-hal tentang kebijakan. Resiko apa yang dihadapi di sini, Mas Ruby? Ya, kalau digunakan untuk yang bersifat rahasia maupun yang sangat rahasia, ya, resiko yang terjadi adalah ada pihak yang bisa mengetahui, bisa mengikuti meeting tersebut, bisa mengetahui isi meeting tersebut, dan bisa menyebarkan lebih dahulu misalnya, ataupun melakukan hal-hal yang tidak berkenan terhadap kebijakan yang dia dengar ataupun dia lihat tadi. Nah, sehingga menurut saya sih kalau untuk kalangan tertentu, untuk yang bersifat rahasia maupun yang sangat rahasia, itu harus menggunakan namanya aplikasi yang bersifat intern, yang bersifat di hosting di lokal, yang menggunakan device tertentu juga. Baik Mas Ruby, kita ke Pak Anton Setiawan dari BSSN. Pak Anton, ini tadi dikatakan bahwa meskipun sudah ada versi terbaru tapi resiko tetap ada, atau apalagi ketika digunakan oleh pihak-pihak yang memang melakukan perbincangan yang bersifat rahasia. Faktanya kita lihat Zoom ini digunakan banyak orang, termasuk bukan hanya sipil tapi juga aparat pemerintah negara dan juga para pejabat negara. Bagaimana BSSN melihat ini? Karena kan tupoksi dari BSSN adalah melakukan deteksi dan juga melakukan pengamanan untuk masalah siber ini. Iya, terima kasih Mas Adi. BSSN sesuai dengan tupoksinya untuk keamanan cyber sedari awal, sedari adanya wabah ini sudah melihat potensi-potensi karena memang kita harus melakukan aktivitas dari rumah. Tentunya kerawanannya akan lebih besar karena kita bekerja di luar lingkungan kantor yang biasanya terproteksi dengan baik. Dalam hal telekonferensi, memang di awal seperti tadi juga Mas Ruby sebutkan, aplikasi Zoom menjadi favorit ya untuk kita semua, termasuk di lingkungan pemerintahan. Tetapi kemudian dengan berkembangnya keadaan seperti ini, kita sudah memberikan rekomendasi kepada teman-teman di pemerintahan dalam melakukan work from home atau bagaimana melakukan telekonferensi. Gitu. Apa rekomendasinya nih Pak? Ya, sebetulnya ada dua hal ketika kita bicara mengenai video conference gitu ya. Satunya yang on demand itu biasanya melalui cloud. Yang kedua on premise itu yang dikelola sendiri. Nah, kita memberikan rekomendasi dan panduan kepada instansi pemerintah untuk melakukan video conference yang sifatnya terbatas atau bahkan mungkin rahasia melalui aplikasi-aplikasi atau teknologi video conference yang memungkinkan untuk pengelolaannya on premise. Jadi hostnya itu servernya berada di kementerian masing-masing.
Tidakkah kemudian BSSN bisa merekomendasikan atau menyediakan aplikasi khusus sendiri mungkin untuk katakanlah mencegah kebocoran data? Karena masalah ini kan bukan hanya masalah negara tapi juga digunakan ketika digunakan oleh masyarakat. Ini juga kebocoran data atau potensi bahaya ini tetap ada, Pak Anton. Iya, menyediakan aplikasi tidak, gitu kan? Menyediakan aplikasi tidak, tetapi kita bekerja sama dengan industri dalam negeri untuk menyediakan aplikasi tersebut. BSSN kan bukan pembuat aplikasi, BSSN kan regulator gitu. Jadi kita bekerja sama saat ini dengan industri di dalam negeri untuk menyediakan aplikasi tersebut. Tetapi yang penting juga diketahui oleh kita semua adalah ketika kita kemudian melakukan rapat-rapat secara daring, secara online, jarak jauh adalah bagaimana budaya kita. Tadi sudah disebutkan di awal, salah satunya Pak Mas Ruby sampaikan. Ada fitur-fitur yang harus kita pahami gitu. Sebetulnya seperti kita rapat biasa saja gitu kan. Coba kalau kita rapat biasa, kan tidak bisa orang yang tidak diundang rapat itu masuk ke ruang rapat. Nah itu ada di dalam fitur-fitur aplikasi, tetapi masyarakat mungkin kita tidak menggunakan itu. Seperti kalau mau rapat ya harus punya ID gitu kan, harus punya undangan. Secara telekonferensi juga kita ada ID yang itu harus ditunjukkan dengan password. Yang password itu harusnya dikirimkan misalkan melalui email, bukan melalui media sosial. Jadi hal-hal yang sifatnya budaya di dunia nyata ya dibawa di dunia online, disesuaikan dengan fitur-fitur yang ada. Itu Mas Adi. Baik. Pak Anton, ini terkait fungsi dari BSSN yang masalah deteksi, proteksi dan juga penanggulangan begitu ya. Ketika pihak BSSN melihat bahwa ada potensi bahaya dari atau resiko-resiko yang ada ketika melakukan video conference saat ini ketika banyak orang menggunakan ini, apakah kemudian BSSN akan memberikan himbauan atau larangan tertentu lalu kemudian merekomendasikan menggunakan aplikasi dalam negeri terkait dengan ini? Karena ini bahayanya juga lumayan. Kalau kita lihat ini ada minta data pribadi, pekerjaan, informasi profil Facebook, preferensi produk. Kalau kita lihat kan di Amerika Serikat data ini digunakan untuk masalah politik juga. Ini kan bahaya juga nih Pak Anton. Iya benar. BSSN Mas Ade sudah mengeluarkan panduan untuk sektor pemerintah. Pemerintah sudah, terus kemudian untuk infrastruktur kritis kita sudah mengeluarkan pedoman. Sedangkan untuk masyarakat tentunya yang kita keluarkan adalah himbauan. Himbauan petunjuk-petunjuk yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi kalau pemerintah dan infrastruktur kritis kita sudah mengeluarkan pedoman yang memang mengatur dan mereka harus mentaati pedoman tersebut gitu. Untuk masyarakat tergantung kebutuhan gitu. Tadi disebutkan kan kalau kebutuhannya rapat-rapat biasa yang tidak terbatas, ya aplikasi-aplikasi yang ada yang secara umum disediakan itu bisa dipakai, masih bisa dipakai. Baik. Ini terkait juga tips-tips apakah kemudian nanti masyarakat masih bisa menggunakan Zoom dengan aman. Nanti kita akan ulas usai jeda. Kita kembali berbincang, kita ke Mas Ruby terlebih dahulu. Mas Ruby, Anda tadi sempat memberikan beberapa tips agar ketika menggunakan Zoom atau video conference ini lebih aman begitu. Karena ada versi update-nya ya. Jadi selain mendownload versi update, tapi kemudian juga ada beberapa yang kemudian Anda berikan rekomendasi dan juga saran. Selain poin-poin itu, kami juga baca katanya ini harus menghapus cookies, lalu bikin foto berlatar belakang netral. Ini akan membantu. Apakah benar demikian, Mas Ruby? Ya, itu preferensi masing-masing individu aja, tapi tidak sepenuhnya tepat untuk secara umum. Yang secara umum seperti kita sebutkan tadi, tapi saya sampaikan lagi pertama. Selain aplikasi, sebenarnya kan kita menggunakan operating system tuh, device kita untuk mengakses aplikasi Zoom. Nah, pastikan dulu device kita operating systemnya itu aman, bebas dari virus maupun spyware. Lalu kedua, saat login Zoom, kita aktifkan fitur 2FA, two factor authentication. Nah, sehingga hanya kita dan benar-benar kita yang hanya bisa login. Begitu juga baik host maupun peserta meeting. Lalu pastikan meeting itu
meeting ID tidak disebarkan. Di feature di Zoom versi terbaru, meeting ID sudah tidak ada lagi di title bar, sehingga meeting ID itu nggak akan terpublikasi secara lebih mudah seperti sebelumnya. Nah, meeting ID pastikan tidak terpublish ke media-media yang bisa diakses oleh publik seperti media sosial, website, dan lain-lain. Lalu pastikan nyalakan feature waiting room, sehingga walaupun sudah dapat undangan maupun password dari meeting roomnya tadi, hanya peserta yang benar-benar host kenal lah yang boleh dia izinkan untuk masuk meeting room. Nah, sehingga lalu pastikan sharing screen itu benar-benar diatur oleh host sendiri, sehingga tidak ada Zoom bombing ataupun tampilan-tampilan layar yang tidak berkenan terlihat oleh keseluruhan peserta rapat itu sendiri. Nah, kalau yang untuk pribadi tinggal preferensinya, misalnya mau ditambahkan virtual background tertentu sehingga sekitar dia tidak terlihat visualisasinya dan lain-lain. Baik, Mas Ruby, Anda mengatakan tadi merekomendasikan untuk mendownload versi terupdate begitu ya. Ini pun hanya digunakan atau direkomendasikan untuk perbincangan-perbincangan yang bersifat tidak rahasia begitu kan? Artinya ketika ada institusi-institusi pemerintahan menggunakan ingin melakukan conference call, apa rekomendasi Anda untuk stakeholder ini? Ya, mereka harus menggunakan aplikasi video conference yang on-premise, yang di-hosting sendiri, yang dikelola, di-manage full sendiri. Sehingga bayangkan kalau semua kementerian ataupun instansi yang penting melakukan rapat di meeting Zoom, lalu ada pihak yang berhasil bobol lebih lanjut ke depannya, itu bisa mengetahui semua isi. Bandingkan kalau masing-masing instansi tadi memiliki server aplikasi video conference yang dikelola, di-manage sendiri, digunakan oleh sendiri tanpa digunakan oleh publik sama sekali. Nah, itu jauh lebih aman dan mereka jauh lebih bisa mengontrol kepastian keamanan dari aplikasi video conference maupun hasil dari virtual meeting mereka tadi benar-benar jauh lebih aman daripada yang aplikasi yang digunakan secara umum. Baik, ini masalah keamanan dan kedaulatan siber nasional, Mas Ruby, bukan hanya kali ini saja diperbincangkan soal Zoom, sebelumnya juga ada WhatsApp, ada juga bahkan banyak juga yang memperbincangkan soal Skype sebagai video conference juga seperti Zoom ini. Apakah kemudian Anda bisa merekomendasikan bahwa seharusnya Indonesia sudah punya sistem sendiri sehingga kita secara keamanan, secara kedaulatan siber nasional bisa terjamin begitu, Mas Ruby? Mestinya ya akan lebih baik bila kita sudah mempunyai sendiri atau mengadopsi pihak lain membeli lalu melakukan instalasi on-premise, di hosting sendiri, di secure sendiri, di manage full sendiri. Tapi nggak semua hal yang dipindahkan secara internal on-premise itu akan pastinya benar-benar secure dan ataupun lebih aman daripada yang aslinya. Balik lagi ke behavior, ke security awareness masing-masing pihak tadi. Baik menggunakan pihak versi third party maupun menggunakan versi sendiri, itu tetap harus dimaksimalkan pengamanannya. Karena kita tahu tidak ada operating system, tidak ada aplikasi yang 100% aman. Yang bisa kita lakukan adalah hanya mengoptimalkan keamanannya dan selalu memperbarui bila ada bugs-bugs atau kelemahan keamanan tertentu. Baik, sekali lagi versi Zoom yang terupdate, yang paling terkini, seberapa persen jaminan keamanannya? Menurut saya sih masih di atas 90% ya, karena Zoom sudah menggunakan pihak ketiga untuk melakukan security assessment terhadap privacy maupun keamanan di aplikasi Zoom mereka. Nah, saat ini versi tanggal 7 April, versi 4.6 tadi menurut saya sudah melepaskan semua celah-celah keamanan maupun terkait privasi pengguna Zoom itu sendiri. Baik, Mas Ruby, nanti terakhir sebelum saya ke Pak Anton, Mas Ruby, institusi apa sebetulnya di Indonesia yang paling bertanggung jawab soal keamanan dan soal kedaulatan siber nasional saat ini? Saat ini pastinya BSSN. Yang mana dia adalah regulator yang melakukan koordinasi terhadap semua instansi pemerintah terkait keamanan siber. Ada catatan atau mungkin rekomendasi kepada BSSN, Mas Ruby?
Ya, catatannya adalah akan lebih baik bila BSSN selain memberikan rekomendasi cara penggunaan, tetapi juga menyiapkan teknologi-teknologi keamanan di belakangnya yang memang tidak perlu membuat BSSN membuat aplikasi secara penuh, tetapi BSSN menyediakan infrastruktur ataupun fitur-fitur keamanan tertentu kepada pihak lain, misalnya di sini adalah enkripsi tertentu yang disediakan oleh BSSN, yang mana BSSN ini juga di dalamnya dulu ada lembaga sandi negara alias ahli dalam bidang persandian, ahli dalam bidang enkripsi, sehingga bisa memberikan kontribusi tersebut kepada pihak-pihak ataupun industri di dalam negeri yang mau menggunakan mengembangkan aplikasi-aplikasi yang memiliki keamanan terkuat dengan penyediaan sandi-sandi dari BSSN. Baik, terima kasih Mas Ruby Alamsyah telah bergabung bersama kami melalui Skype di Metro Pagi Prime Time. Kita ke Pak Anton Setiawan. Pak Anton, tadi ada catatan-catatan dan juga rekomendasi dari pakar dan juga pengamat Mas Ruby Alamsyah. Apa komentar dari Anda, Pak Anton? Ya, pertama-tama terima kasih kepada teman-teman Pak Ruby dan teman-teman yang selalu memberikan masukan-masukan kepada BSSN. Benar tadi yang dikatakan bahwa BSSN memang di samping merekomendasikan juga mendorong dan bekerja sama dengan industri dalam negeri untuk menyiapkan gitu. Khususnya sesuai dengan tupoksi kita adalah dari sisi keamanan. Lebih spesifik lagi dalam bidang penyediaan algoritma untuk persandian enkripsi. Memang sekarang sedang kita berproses, kita tunggu saja, tetapi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa rekomendasikan gitu kan untuk beberapa aplikasi yang memang memiliki keamanan yang cukup dan bisa digunakan baik di sisi pemerintah maupun masyarakat secara umum. Gitu Mas Adi. Kapan tuh Pak kira-kira, karena kita mungkin pertanyaan kapan kita punya aplikasi semacam Zoom, semacam WhatsApp, karena kita sempat heboh-heboh soal kerahasiaan dan juga masalah keamanan data di WhatsApp, lalu sekarang juga heboh bicara soal keamanan dan juga kerahasiaan Zoom. Negara ini seolah-olah sedang telanjang di datanya, warawiri dibaca oleh banyak orang. Kapan kira-kira BSSN mungkin bisa kemudian mendorong atau katakanlah menciptakan sebuah ekosistem, menciptakan teknologi untuk memiliki versi Indonesia begitu, Pak Anton? Dalam 2 minggu terakhir ini kita bekerja sama dengan Telkomsel, dengan teman-teman di Telkom, gitu, dan mereka sebetulnya sudah mempunyai aplikasi yang memang dalam yang sudah kita coba sangat reliable, mendekati Zoom. Nah ini tinggal kita tambahkan sisi-sisi keamanannya dari BSSN, gitu. Mudah-mudahan dalam bayangan saya kalau kita bekerja dengan cepat, mudah-mudahan dalam minggu ini kita sudah bisa rekomendasikan untuk dipakai secara baik di pemerintahan maupun dipakai secara luas. Gitu. Baik, karena momennya pas sedang work from home begitu ya Pak Anton ya? Benar Mas Ade, benar. Baik, terima kasih Pak Anton Setiawan, juru bicara BSSN telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Sebelumnya juga ada Pak Mas Ruby Alamsyah, pakar IT dan juga digital forensik.